Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dan tayangan program berita seputar hukum dan kriminal yang terjadi di Semarang, Lampung dan sekitarnya. Kasus pertama mengenai berusaha kabur bandar narkoba ditembak polisi akan mengalami cekal untuk edisi sore kali ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya ada bermasa berikut laporan cekal selengkapnya. Pemirsa, petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung menembak seorang yang diduga kuat sebagai bandar narkoba. Kaki kiri residivis kasus narkotika ini dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha kabur saat hendak dilakukan pengembangan. Mungkin tidak pernah terbayang oleh Abdurrahman jika kaki kirinya ini akan dihadiahi polisi timah panas. Residivis kasus peredaran narkotika di wilayah Lampung ini ditembak karena berusaha kabur saat polisi hendak melakukan pengembangan kasus. Penangkapan warga Jalan Walter Wongsidi, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung ini berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengetahui rencana tersangka akan melakukan transaksi narkoba di penginapan guest house yang tidak jauh dari kediaman tersangka. Berbekal informasi tersebut, polisi kemudian meringkus tersangka di lokasi yang disebutkan warga. Dari penggeledahan, polisi menyita 40 gram sabu-sabu yang terletak di atas meja. Di hadapan petugas, residivis yang pernah dihukum penjara selama 18 bulan dan baru bebas tahun 2013 ini mengaku hanya disuruh rekannya berinisial S untuk mengantarkan barang kepada seseorang. Ia juga mengaku sudah 2 kali mengantarkan barang haram ini dengan imbalan 1 juta rupiah. Saya suruh ngambilin aja, saya balik lagi ke Torong, atau dia udah nggak ada, malah saya yang ditangkap, Pak. Berapa upahnya kamu? Saya kan mau beli, kata dia ntar ditambahin, kamu ambil ini dulu, tunggu di Torong. Tersangka dibidik dengan pasal Undang-Undang Narkoba dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Pemirsa, nama Abdurrahman tidak asing lagi di telinga polisi dan pecandu narkoba di Bandar Lampung. Betapa tidak, tahun 2013 lalu Rahman pernah dipenjara selama 18 bulan juga karena kasus narkoba. Usaha Abdurrahman untuk lolos dari hukuman akhirnya gagal setelah polisi menembak paha dan betis kaki kirinya. Tindakan tegas itu diambil petugas karena Rahman berusaha kabur saat turun dari mobil petugas. Pada saat ditangkap, tersangka Rahman mengaku akan transaksi di wilayah PKOR Wai Halim untuk kepentingan pengembangan kasus dan untuk mengetahui siapa pemesan sabu, polisi kemudian membawa Rahman ke lokasi yang akan dijadikan tempatnya transaksi. Namun pada saat turun dari mobil, Rahman bukannya menunjukkan pemesan narkoba, tapi memanfaatkan celah kelengahan petugas untuk kabur. Beruntung polisi sigap dan langsung memberikan tembakan peringatan. Karena tidak digubris, polisi akhirnya melumpuhkan tersangka dengan menembak paha dan betis kaki kirinya. Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, AKBP Yani Sudarto, mengungkapkan hingga kini pihaknya masih melakukan pengembangan guna membongkar jaringan tersangka. Polisi masih mencari tahu identitas tersangka yang diduga sebagai bandar narkoba. Dari Direktorat Reserse Polda Lampung dalam memerangi kejahatan di bidang narkotika dengan sasaran adalah bandar dan pengedar narkotika. Ini residivis narkoba juga pada tahun 2013 dia menjadi 18 bulan. Jadi sudah 9 bulan dia bebas, kemudian sekarang meneruskan karirnya lagi sebagai bandar narkoba. Tersangka dibidik dengan pasal Undang-Undang Narkoba. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Pemirsa, polisi Lampung Utara menangkap 7 orang pada perayaan Tahun Baru. Mereka diduga sebagai pengguna narkoba. Polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka, sedangkan 3 lainnya masih dalam pemeriksaan. Iya, Pak. Mudah ada di kantor di ruang narkoba. Para tersangka yang ditangkap polisi Lampung Utara ini, Rian Antoni, Denny Pandra, Areki, dan Yuria Putra. Mereka diamankan dari salah satu rumah warga Tanah Miring, Kecamatan Kota Bumi Selatan, karena diduga akan berpesta narkoba pada menjelang malam Tahun Baru. Selain 4 warga Tanah Miring, dalam waktu tidak jauh berbeda, polisi Lampung Utara juga menangkap Ede Firman, Elva Adam, dan Eva Yunis, warga Kecamatan Bukit Kemuning. Mereka juga terlibat kasus narkoba. Kasat Narkoba Polres Lampung Utara AKP John Kennedy menjelaskan dari 7 orang yang ditangkap, pihaknya sudah menetapkan 4 orang sebagai tersangka.
3 orang warga lain yang ikut tertangkap saat ini masih menjalani pemeriksaan untuk memastikan peran dan keterlibatannya. Pada saat kita lakukan operasi menjelang tahun baru, itu kita amankan sebanyak 7 orang. Di antaranya 4 orang di Tanah Miring, kemudian 3 orang diamankan dari Polsek Bukit Kemuning. Dari 7 orang ini yang sudah pasti untuk Tanah Miring itu 2 orang. Kemudian dari Bukit Kemuning kita amankan 3 orang oleh Polsek Bukit Kemuning, kemudian dilimpahkan dengan kita hasil pemeriksaan sementara 2 sudah positif, namun 1 ini turut diamankan pada saat kita melakukan penangkapan. Keberadaannya memang satu rumah. Polisi masih mendalami kasus penangkapan pengguna narkoba ini. Polisi memperkirakan masih ada tersangka lain yang terlibat dalam kasus narkoba ini. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Pemirsa, Cekal akan segera kembali dengan informasi satu pembunuh Ustadz Nawawi masuk daftar pencarian orang. Informasinya setelah yang berikut ini. Satu yang kusuka cuma bihun roasted. Oh bihun roasted. Nikmat tak terkira hanya bihun roasted. Oh bihun roasted. Bihun roasted semua suka. Roasted lezat tak terkira. Bihun roasted, bihun kita semua. Maniskan rasa, gula cair roasted. Segarkan suasana, gula cair roasted. Gula cair roasted, kau yang kusuka. Jadikan hidup lebih berwarna. Manis buah asli, segarnya terasa. Aroma buah asli, gula cair roasted. Gula cair roasted, lebih terasa manisnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Polisi Lampung Utara menetapkan Masdi, 1 orang tersangka pembunuh Ustadz Nawawi yang belum tertangkap, masuk daftar pencarian orang atau DPO. Tersangka diduga kuat sudah melarikan diri keluar Lampung Utara usai menghabisi nyawa korbannya. Keberadaan Masdi, 20 tahun, warga Bernah Dalam, Kelurahan Mulang Maya, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, hingga kini belum diketahui. Tersangka pembunuhan Ustadz Nawawi ini kabur setelah menghabisi nyawa Ustadz Nawawi bersama saudaranya Rizky Ardianto, otak pelaku pembunuhan. Untuk memudahkan pencarian, Polisi Lampung Utara telah menetapkan Masdi masuk dalam daftar pencarian orang. Diduga kuat Masdi selaku eksekutor pembunuhan korban. Ia menghujani korban dengan tusukan senjata tajam hingga tewas sebelum akhirnya jasad korban dibuang ke aliran irigasi Wairarem. Kanit Jatanras Reskrim Polres Lampung Utara Ibda Andre Gustami mengatakan tersangka dipastikan telah melarikan diri keluar Lampung Utara. Untuk memudahkan pencarian, polisi sudah menyebarkan foto dan identitas tersangka ke sejumlah wilayah seperti Jawa dan Sumatera. Ini kita masih tetap melakukan proses pencarian TSK ini, dan untuk sekarang ini TSK ini sudah kita tetapkan sebagai daftar pencarian orang. Sudah kita masukkan ke daftar pencarian orang. Nah, kalau dugaan sementara kemana ini tersangka larinya? Untuk sementara kita belum dapat memastikan untuk TSK ini melarikan kemana, tapi kita tetap berupaya untuk melakukan pencarian secara terus.
Menurut Andre, pembunuhan dipicu masalah dendam Rizky Ardianto dengan korban yang tak lain mertuanya sendiri. Rizky dibekuk saat akan melarikan diri. Dari Lampung Utara, Haryadi HK melaporkan. Pemirsa, kasus pencurian berangkas ATM Bank Muamalat di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Labuan Ratu, Bandar Lampung hingga kini masih gelap. Meski begitu, Polresta Lampung terus melacak dan mencari pelaku pembobolan yang diduga sudah profesional. Setelah 3 bulan melakukan penyelidikan, aparat Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung belum berhasil mengungkap kasus pencurian berangkas ATM Bank Muamalat di Jalan Zainal Abidin, Pagar Alam, Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada pertengahan Oktober 2014 lalu. Penyidik masih berkutat pada penyelidikan dengan pengumpulan keterangan saksi dan barang bukti. Meski telah mengantongi rekaman CCTV, minimnya saksi dan profesionalnya para pelaku dalam melakukan aksinya menjadi kendala untuk mengungkap kasus ini. Untuk mengungkap kasus pencurian berangkas yang berisi uang tunai 110 juta rupiah ini, Polresta Bandar Lampung telah membentuk tim khusus untuk menemukan pelakunya. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Komisaris Polisi Dery Agung Wijaya mengungkapkan penyelidikan kasus pencurian berangkas ATM Bank Muamalat masih terus berjalan. Tim khusus yang dibentuk masih bekerja dan terus memburu pelaku yang diduga berjumlah 6 orang. Mempositifkan, namun tetap ada beberapa keterangan dan beberapa bucket yang baru kita dapat. Semoga bermanfaat ya. Yang pasti sementara ini dalam lidik ada intensif. Tim masih bekerja, namun saat ini sudah dibentuk tim yang kecil yang betul-betul khusus untuk melakukan penyelidikan secara cepat. Para pelaku tersebut kemungkinan masih berada di luar. Saya belum berani berspekulasi ya, apakah iya atau tidak, yang pasti dalam tahap penyelidikan intensif. Berangkas mesin ATM Bank Muamalat di Jalan ZA Pagar Alam, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Selasa dini hari 14 Oktober lalu dibobol kawanan maling. Para pelaku mengambil berangkas berisi uang tunai ratusan juta rupiah yang ada di mesin ATM. Menurut penyidik, berdasarkan hasil rekaman CCTV, para pelaku merusak mesin ATM menggunakan linggis dan gerinda. Mereka juga memakai sarung tangan dan penutup wajah, sehingga menyulitkan identifikasi yang dilakukan kepolisian. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, sepasang kekasih pengunjung Pantai Ketang, Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, hanyut terseret ombak laut. 1 orang berhasil ditemukan tak lama setelah kejadian, sementara 1 orang korban lainnya hilang. Kesedihan ayah dari korban tenggelam ini tak dapat terbendung. Mustakin terduduk lemas sambil menangis meraung-raung ketika mengetahui putri bungsunya meninggal dunia karena terseret arus laut di Pantai Ketang, Kalianda, Lampung Selatan, Kamis kemarin. Peristiwa naas ini terjadi ketika 2 korban yang sudah bertunangan, yakni Wina, 18 tahun, dan Indra Irawan, 22 tahun. Warga desa Mekar Mulia, Palas, sedang berenang di tepi pantai untuk merayakan tahun baru. Namun tak diduga ada ombak besar dengan arus kuat menyeret tubuh Wina ke tengah laut. Indra berusaha menolong kekasihnya, namun ia pun terseret ombak dan hingga kini jasadnya belum ditemukan. Menurut penuturan saksi mata, usai kejadian teman-teman korban berusaha mencari dan meminta bantuan warga dan pengunjung pantai. Tak lama mencari, korban Wina berhasil ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Jenazah Wina langsung dibawa ke rumah sakit Kalianda untuk dilakukan otopsi. Setelah diotopsi, jasad korban dipulangkan ke rumahnya Desa Mekar Mulia, Kecamatan Palas untuk dikebumikan. Emang dia pamitan pagi-pagi, katanya diajak bosnya, nggak tahu mau ke pantai. Dan semalam saya larang pergi-pergian. Untuk anak bapak sendiri umurnya berapa, Pak? Jadi taruh 25-26an. Kejadiannya pukul berapa, Pak? Waktu saya belum tahu, soalnya saya di rumah. Siapa namanya, Pak? Anak bapak siapa namanya? Indra. Sementara keluarga, warga, dan nelayan terus mencari jenazah Indra yang masih menghilang. Tim pencari memfokuskan wilayah pencarian terdekat dengan lokasi tenggelamnya korban. Tim mencari menggunakan 4 perahu nelayan dan kapal patroli Pol Air Lampung. Dari Lampung Selatan, Khairullah Aka melaporkan. Pemirsa, Cekal akan segera kembali dengan informasi karena dinilai lamban tangani korupsi kantor kejaksaan di demo warga. Informasinya setelah yang satu ini, jadi tetaplah bersama kami.
Bang, timbangin tapioka setengah kilo dong. Nggak perlu ditimbang, Neng. Tapioka Rose Brand ada yang kemasan setengah kiloan. Praktis, pasti pas. Asik dong. Kalau yang karung mah udah gede, makan tempat, ribet lagi. Tapioka Rose Brand, pilihan terbaik untuk semua jenis masakan. Baru, kemasan 500 gram. Tapioka Rose Brand. Pertualangan mereka selalu ditunggu-tunggu. Kehadiran mereka mencari apa saja yang ada di Lampung. Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ini Lampung ya! Terima kasih Anda masih bersama Cekal, tayangan berita seputar hukum dan kriminal. Pemirsa, puluhan massa yang tergabung dalam Indonesia Social Control Senin siang menggelar aksi tutup mulut di kantor Kejaksaan Tinggi Lampung. Dalam aksi diam ini, massa menyindir pihak kejaksaan yang selalu lamban dalam menangani kasus korupsi di Lampung, terutama di Dinas Pendidikan Lampung dan Dinas PU Kabupaten Waikanan. Ini dia informasinya. Dengan membawa berbagai spanduk, massa yang tergabung dalam Indonesia Social Control berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Lampung Senin siang. Mereka mempertanyakan kinerja kejaksaan yang terkesan lamban dalam menangani kasus korupsi. Sebagai sindiran kepada korup adiaksa itu, pengunjuk rasa menutup mulut mereka dengan lakban. Menurut koordinator aksi Jumadias, aksi tutup mulut ini sebagai bentuk protes kepada kejaksaan yang selalu lambat dalam menangani kasus korupsi. Sementara dari hasil investigasi, menurut Jumadias banyak ditemukan indikasi korupsi seperti di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan di Dinas PU Kabupaten Waikanan. Karenanya pengunjuk rasa meminta kejaksaan serius bekerja dalam pemberantasan korupsi. Agar pihak Kajati untuk dapat menyikapi hasil daripada investigasi kami ini dan orasi kami ini adalah orasi tutup mulut. Jadi aksi artinya tutup mulut ini kami minta kepada Kajati jangan seperti kami, jangan tutup mulut. Bersuara dan lakukan bergerak. Hanya itu yang kami minta. Andai kata Kajati tidak menyikapi hasil dari kami akan membawa kasus ini ke Kejagung dan KPK. Selain itu, massa juga meminta pihak BPKP segera mengaudit anggaran kegiatan bantuan sapi di Kabupaten Waikanan tahun 2010 sampai 2014 karena diduga banyak indikasi penyimpangan. Dari Bandar Lampung, Rusan AS melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, pada bagian lain, masyarakat Kampung Masjid Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung mendesak Kejaksaan Tinggi Lampung mengusut dugaan korupsi renovasi Masjid Jami Al-Anwar yang didanai APBD Pemprov Lampung sebesar 495 juta rupiah. Mereka menilai pekerjaan rehab tersebut tidak sesuai rencana anggaran belanja dan terkesan asal-asalan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita percakapan sore hari ini. Saya ada bersama sebagai kru yang bertugas undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Penyelamat Masjid Al-Anwar Senin siang tadi mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Lampung. Mereka meminta kejaksaan mengusut dugaan korupsi kegiatan proyek renovasi Masjid Al-Anwar yang menggunakan anggaran APBD Provinsi Lampung. Mereka menyatakan selain pekerjaan asal-asalan, renovasi masjid ini juga tidak mengindahkan nilai-nilai sejarah. Padahal Masjid Al-Anwar merupakan masjid tertua di Lampung. Apalagi proyek yang menggunakan dana dari Biro Perlengkapan Aset sebesar 495 juta rupiah ini hingga kini belum selesai. Selain penyerahan sejumlah dokumen para pemenang tender proyek, warga juga menyerahkan foto-foto masjid sebelum dan sesudah direnovasi. Mereka kecewa dengan pekerjaan renovasi masjid bersejarah ini. Siapa yang bertanggung jawab ini? Tidak profesional, ini bermasalah. Yang kedua, terindikasi kontraktornya tidak profesional. Karena apa? Berdasarkan data di LPJK mereka tidak terdaftar SBU terakhir 2014, artinya SBU-nya mati. Yang lebih seru lagi, ternyata direktur pemilik dari CP konsultannya, Geraha Utama Karya, itu tidak pernah tahu proyeknya dipakai perusahaannya. Mereka yang terlibat kita minta disuruh di jaksa. Sampai hari ini belum selesai. Sementara itu proyek selesai tanggal 8 Desember mestinya. Dalam pertemuan dengan kejaksaan ini, warga meminta pihak Korps Adiara segera periksa pejabat dan daerah provinsi yang menguturkan dana, komitmen, dan perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut.
Dari Bandar Lampung, Ruslan Naef. Dibongkar kita marah.